dengan CV aku yang pernah jadi politisi di DPR, yang pernah Putri Indonesia. Ya memang kalau hitung-hitungan manusia harusnya cari yang lebih dong. Itu namanya pinter kata orang kan. Tapi justru makin aku sendiri dan aku makin sering digangguin sama orang-orang gitu, aku makin berpikir bahwa dan buat aku sebagai ibu tuh wah itu udah tersedih selama hidupku. Karena orang tua aku cerai, aku nggak pernah sedepresi itu. Tapi jauh dari anak, buat aku tuh udah nggak gila aja udah bagus aku di saat itu. Sementara besoknya aku mesti ke DPR, mesti jadi orang yang politician gitu. Mesti yang tegar, nggak ada apa-apa. Nah, di saat aku suffering, tiba-tiba di 2016 aku baru bangun tidur, aku buka artikel dan ada keluar artikel telah ditemukan bayi perempuan di toilet masjid. Aku ingin pernikahan yang kedua ini bukan mengandalkan diri kita sebagai manusia bahwa kita kaya, kita akan happy. Siapa yang menjamin? Yang nggak ada. Yang menjamin itu adalah bahwa kita bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, bisa terus down to earth, bisa terus bersyukur. Ya itu memang gampang diucapkan, tapi pada saat kita dikasih situasi yang benar-benar the lowest point, bisa nggak? Berarti kan aku harus nurunin standar aku misalkan. Banyak kan teman-temanku kalau gue jadi lo, gue sih nggak mau sama Ferry misalnya. Ya ngapain lu jomblo yang lu nanti kayak begitu, kan banyak omongan seperti itu. Tapi ada juga tuh. Oh banyak, di antara teman-temanku aja lu nggak realistis ya. Tapi entah kenapa aku aja meyakini kedua orang tuaku bahwa aku akan happy dengan Ferry, dengan keadaan kita benar-benar dari nol dua-duanya. Dari ngelewatin ini bareng-bareng gitu ya? Jadi tabungannya nol, dari nol tabungan, jadi aku apa-apa di ini nol loh ya. Gimana caranya ya nanti Abi minta ya sedikit-sedikit, meskipun belum 100% dari semua kebutuhan aku, tapi Allah tuh menunjukkan gitu, semakin kita berpasrah, Abi juga dikit-dikit sholat, minta ya sholat duha, minta kayak uang sekolah Fania, baru masuk SD, ya nanti Abi ganti ya, meskipun pakai uang aku dulu, tapi ada aja tiba-tiba kerjaan ya Bi ya, nanti ini ya ada lama-lama tabungan dari nol itu ada terus dari Abi gitu. Jadi setiap kita. Abi ntar ya Abi minta sama Allah dulu ya. Itu biasa langsung itu. Ada aja. Dia sholat malam, terus kadang-kadang duha. Duhanya kan diperbanyak kan, dijanjikan kan kalau kita duha 12 rakaat gitu kan, dijadikan dibangunkan rumah di surga gitu. Pokoknya sekarang apapun kita berserah diri, kita menyatakan bahwa kita ini makhluknya Allah yang tiada daya upaya apapun. Kalau Allah tidak menolong kita udah. Jadi jangan pernah lagi berharap dengan makhluk. Hanya bersandar dan berharap pada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Masya Allah. Ini keren banget ya. Tapi kita penasaran nih, sebenarnya selama penantian itu 9 tahun, Teh Vena pernah ditawarin apa aja sih? Jadi istri kedua tadi kan? Apa sih? Istri kedua, di poligami, kemudian ya cuma ya gitulah ya, seneng-seneng aja gitu. Dan aku waktu itu kan belum berhijab ya. Jadi memang aku masih dengan deketin banyak deh. Banyak. Aku tahu. Karena udah monitoring selama ini gitu ya. Tahu kan cerita. Aku cerita bahwa 9 tahun penantian aku itu ceritanya tuh membuat aku justru makin yakin bahwa kalau aku mengandalkan diriku sendiri dan omongan orang gitu, bahwa harusnya Vena tuh mendapatkan siapa dengan CV aku yang pernah jadi politisi di DPR, yang pernah Putri Indonesia. Ya memang kalau hitung-hitungan manusia harusnya cari yang lebih dong. Itu namanya pinter kata orang kan. Tapi justru makin aku sendiri dan aku makin sering digangguin sama orang-orang gitu, aku makin berpikir bahwa kebahagiaan sesungguhnya ya impianku kayak sekarang ini. Bayangin di rumah kita kerja berdua, kan nggak ada maid ya sampai sekarang. Nggak ada asisten rumah tangga. Nggak ada. Jadi kita jadi bertiga. Bertiga. Vena bersihin kamar. Ini aku bagian seru banget itu sih. nyapu, ngepel, jemur,
Dia yang nyuci, terus dia masak. Aku yang nyuci Kita ke piringnya. pasar. Seru banget malah itu. Nah, terus ke pasar bareng-bareng. Nah, Sambil kalau nge-vlog. kalau masak pun aku yang motong-motongin ya Aku masak. yang masak, terus habis Betul. itu kita makan bareng, terus kita sholat bareng, terus kita cerita-cerita. Aku ngebayangin kalau aku dapat orang yang mungkin kaya, mungkin punya jabatan, belum tentu dia bisa sebegitu meluangkan waktu untuk aku, dan dia kan selalu cium tangan aku, entah di mobil. Ya aku merasa diorangkan, dimuliakan, itu yang dari dulu aku mimpi kan. Karena aku pernah mengalami, kita dari dulu juga sama-sama dari nol, tapi kalau tidak melibatkan Allah, Nomor satu. pasti itu perkawinan fragile. Iya. Entah apa aja ceritanya. Tapi kalau kita melibatkan Allah dan apa-apa dikit-dikit Abi kan mintanya Allah. Aku nggak boleh ngomong cuma, nggak boleh tuh. Takut Jadi, kufur nikmat. Iya, jadi aku pikir hal yang sesungguhnya, kebahagiaan sesungguhnya adalah kalau kita punya imam yang bisa membawa kita dalam kebaikan dari segi agama, dunia dan akhirat. Nah itu akhirnya aku bisa dapetin sesuai doaku, termasuk anak ini melengkapi ya gitu kebahagiaan kita ya. Maksudnya Abi sekarang bisa punya anak perempuan, dan dia juga kan, bayangin ya, aku ketemu Fania di mana, aku di mana, Abi di mana, tapi Allah bisa mempertemukan kita Iya, bertiga sesuai dengan kebutuhan kita. Dia pengen bapak, aku pengen imam, dia pengen istri, dia pengen anak. Cocok Itu ya bukan Mas Doanya ya. nyatu. Nyatu Masya ya. Allah. Gimana prosesnya ngumpul lagi tidur? Iya. Jadi di 2013 aku divorce, aku sempat di masa yang jauh sama Verla Matala. Dan buat aku sebagai ibu tuh, wah itu udah tersedih selama hidupku. Karena orang tuaku cerai, aku nggak pernah sedepresi itu. Tapi jauh dari anak, buat aku tuh udah nggak gila aja, udah bagus aku saat itu. Nah, di saat aku suffering, tiba-tiba di 2016 aku baru bangun tidur, aku buka artikel dan ada keluar artikel telah ditemukan bayi perempuan di toilet masjid. Ya Allah. Begitu banyak berita tentang anak terlantar, tapi nggak pernah ada yang menyentuh hatiku karena aku dibisikin. Itu pagi banget, jam 5 pas 6 ada yang bisikin, cari anak ini. Dan dalam artikel itu tidak ada foto, jadi aku nggak tahu anak itu cantik. Yang mana aku gitu ya? nggak tahu Oh, berarti anak itu. benar-benar bukan karena kenalan orang Nggak, atau bukan apa? karena aku lagi kesepian, nggak ada Vero, nggak ada atau aku nyari, nggak ada. Benar-benar suddenly baru bangun dan aku lihat artikel itu ada bisikin cari anak ini. Jadi seperti clue gitu. Aku suruh Aspriku cari, aku masih di DPR kan, ketemu, dan waktu itu karena ini penelantaran, jadi jatuhnya pidana. Jadi aku nggak boleh mengunjungi anak itu sembarangan. Jadi aku dikasih tahu sama polseknya, kepolisiannya bahwa ibu kalau mau datang hari Senin. Tapi anak ini kasihan. Jadi waktu dia ditemukan dia tuh prematur dan tali pusatnya nggak dicabut. Jadi dia keracunan. Oh, masih panjang. Masih panjang. Beneran Pak, dari orok ini. Orang. Dan dia cuma 1,7 kilo. Artinya dia tuh harusnya di inkubator. Iya. Nah begitu ketemu, maunya kan langsung dimasukin rumah sakit. Tapi waktu itu ada miscommunication atau apa, dia tidak langsung dirawat. Nah polisinya tuh kan tahu aku DPR, komplain dong. Ibu gimana ibu sebagai DPR SOP menemukan anak terlantar kan harusnya dirawat dulu gini-gini. Dia komplain. Nah aku berpikir, wah ini kan masalahnya uang lah ya. Berarti aku harus menyumbang. Itu yang kepikir. Aku nggak kepikir untuk memuliakan. Aku nggak mau bilang adopt karena buat aku di Islam kita bilang memuliakan lah. Nah setelah aku Senin datang, mamaku selama seperjalanan bilang, udah kamu daripada kesepian, aku kan kesepian nggak ketemu Vero, nggak ketemu Atala, susah kan waktu itu. Ambil aja, aku bilang, masa gara-gara pelarian gitu kan, aku nggak mau. Tapi begitu aku nyampe, aku bayar itu biaya inkubatornya untuk 10 hari sekitar 2,8 juta. Udah aku bayar, begitu naik, aku belum ada ide apa-apa tuh. Pas dibuka korden bayi kan dia di inkubator, anak ini nengok ke aku. Begitu anak ini nengok ke aku, ada lagi yang bisikin ambil anak ini. Jadi langsung depan dinas sosial, depan kepolisian, polsek, aku bilang, udah saya aja yang ngambil, saya yang merawat. Oh nggak bisa, ibu kan udah punya anak, ibu nggak masuk kualifikasi untuk adopt kan. Oh siapa yang bilang? Tapi kan saya kan udah bayar, saya udah menunjukkan bahwa saya tuh ingin membesarkan, ingin jadi orang tuanya gini-gini. Oh ya boleh bu, tapi ibu pokoknya intinya 9 bulan aku
proses untuk membuat ini legalitas tuh 9 bulan, sama seperti orang hamil aja. Lama juga ya. 9 bulan karena aku ikutin semua Hitungannya persis SOP-nya. kayak orang hamil. terus melahirkan. Prosesnya. Dan 9 bulan. setelah legal, Fania jadi anak aku, disitulah aku belajar gitu ya, bagaimana dari yang pesakitan nggak bisa ketemu anak sampai setiap jam 3 pagi tuh aku bangun, Feral Atala, sambil nangis sambil ketawa. Udah beda tipis, udah mau gila itu. Sementara besoknya aku mesti ke DPR, mesti jadi orang yang politician gitu. Mesti yang tegar, nggak ada apa-apa. Jadi di kehadiran Fania ini aku belajar. Kenapa? Bayangin ya, dia dari kecil sampai sekarang nggak pernah dia menunjukkan dia itu menyusahkan aku. Contohnya, ini kan mau SD ya, baca nggak pakai ngeja loh. Dia bisa. Udah bisa dulu. Dan kemarin tes SD harus ada tes IQ kan, dia itu 120, jadi dia anak superior. Wah, Masya Allah ya. Kepintaran dia, daya ingat dia, jadi di situ aku ngelihat aku aja yang lahir dari keluarga yang mungkin aku juga broken home, tapi keluargaku masih ada, tidak menelantarkan aku. Aku masih sering komplain tentang kehidupan ini, kayak perceraian, aku masih sering komplain. Tapi anak ini dengan situasi begitu, dia selalu senyum sama aku, dia selalu bilang, mama, aku kan malaikat kecil mama. Waktu aku sendiri kan, kalau nggak ada pacar, nggak ada apa, kalau misalkan kangen sama Vera kan nangis sendiri, hanya dia kan yang ada. Jadi temen banget Temen ya. tidur, temen aku curhat, meskipun dia nggak bisa berkata-kata karena dia masih kecil, tapi dialah kayak aku tuh orang pesakitan yang punya kekecewaan luar biasa terhadap kehidupan, ditutup aja sama dia. Karena Kayak kan obatnya gitu kayak ya. obat. Karena begitu aku bangun, dia senyumnya, dia cantik kan. Aku udah ngerasanya, aduh kayak disiram air dingin ya. Karena dia kan mukanya cantik, lucu, pinter, nggak Mirip lagi ngerepotin. gimana? Oh ya, mirip lagi. Mirip. Jadi buat aku, ya udah di hidupku sekarang, masa aku selalu komplain sih sama Allah. Jadi kan makanya waktu aku doa, ya Allah aku nggak mau cari suami yang kaya, yang apa, yang bisa membuat aku makin dekat. Nah, ya itu dikasihlah Ferry. Aku juga harus tes kesabaran karena Ferry itu tidak boleh banyak pantangan ya, nggak boleh depresi dia, nggak boleh marah-marah. Jadi kita nih boleh dibilang nggak boleh ribut kan. Kalau kita ribut kan dia bisa distonianya, bisa kumat, Oh iya iya iya. kambuh. Jadi aku mesti ekstra sabar juga sama Abi. Meskipun dia marah-marah ya guys, tapi aku mesti sabar. Tetap ada marah-marahnya juga ya. Dia kan dartingnya ada, darting. Sayang. Jadi intinya semua itu kehidupan aku banyak clue yang dikasih sama Allah bahwa aku nih orang yang harus lebih bersyukur. Dari sosok Fania aku belajar bersyukur karena dia kehidupannya seperti itu, tapi dia selalu senyum, selalu baik, jadi anak, nggak ngerepotin, dan begitu pun Ferry. Aduh, Masya Allah. Sempet nggak ada original breednya gitu yang nggak pernah? Nggak Pernah Nggak sawah ya. sampai sekarang ya? nggak ada. Jadi Alhamdulillah. proses untuk adoption itu kita harus kayak ke koran ya, menyatakan bahwa anak ini telah ditemukan begini. Siapa yang merasa jadi orang tuanya mau di-abandon silakan. gitu ya? Iya. Tapi nggak ada Nggak orang ada satupun yang mengklaim. nongol. Karena memang kalaupun ada yang mengklaim dia harus 5 tahun menjalani Tahanan. Oh, kan karena sudah mau. penelantaran, Oh kan iya. sifatnya pidana. Mungkin gara-gara itu juga nggak ada. Oh. Tapi kalau kita lihat, karena aku orang Bali, aku datang ke tanah leluhur aku kan banyak foto-foto zaman dulu. Dia tuh mukanya bisa mirip sama nenekku yang dari Tabanan. Plek ketiplek. Iya, tapi memang mirip sama. Jadi kita percaya reinkarnasi kan kalau orang Bali gitu ya. Terus yang kedua juga golongan darah dia nih A, aku AB, mamaku B. Nggak taunya Abi? AB. Abi. Lucu ya kalau Allah yang berkehendak ya. Bisa begitu Iya, gitu. iya, benar-benar. Jadi ya alhamdulillah aku ya terutama di usiaku 50 ini, aku selalu sekarang ngerasa ya Allah, aku bersyukur banget ya doa-doa aku waktu aku suffering yang jauh dari Feral, jadi Atala. Sekarang Feral Atala tuh nggak perlu aku ajarin, selalu menyayangi dia. Kayak dia nih ya bener same blood lah gitu ya. Dan aku selalu bilang sama Feral sama Atala, pokoknya kalau mama ada apa-apa, mama cuma titip Fania karena dia ya begitu. Sekarang ada Abi lagi ya. Dan alhamdulillah Abi juga sayang banget sama dia. Dan dia selalu bilang, Abi tahu nggak? Dada tahu nggak? Dada yang aku minta sama Allah ya dada ini.
Oh, Dia selalu bilang. saya bilang gitu. Tapi Ini kayak puzzle ya. iya, sebenarnya kayak puzzle yang awalnya kemana di mana, terus tiba-tiba kayak disatuin satu Kayak persatu dan combine. jadi satu apa namanya puzzle indah gitu ya, satu Jadi gambaran indah. Ini lagi kepingin ini kepingin ini, kepingin ini yang saling melengkapi jadi. Benar-benar. Tapi Fania sendiri tahu nggak bahwa Iya. Dia lucunya, iya, dia lucunya kan dia udah bisa baca ya. Tapi intinya dia selalu nge-skip hal-hal berita Iya, yang jadi dia langsung dia tahu skip. di skip apa Jadi dia gitu. sendiri yang skip gitu. Oh, dia Tapi- dewasa juga. Tapi makanya kenapa aku bikin YouTube channel Fania Tabina, aku bikin Instagram Fania Tabina, itu sebetulnya lebih kepada someday saat dia bisa memutuskan, dia bisa melihat kayak film aja. Betapa aku sama kakak-kakaknya, mamaku itu mencintai dia luar biasa. Iya. Jadi dia nanti, aku mengharapkan dia tetap yang akan mengurus aku di hari tuaku. Aku selalu bilang, jadi aku mungkin separuh doktrin ya, Fania nggak boleh loh lupa sama mama loh yang urusin Fania sampai Fania pinter apa enggak kok, aku nanti yang cari uang buat mama. Jadi nggak tahu ya, aku juga belum pernah sih seumur hidup sedemikian cinta sama anak ya seperti Fania ini, karena dia tuh penolong aku sih, malaikat. Entah, aku nggak bisa ngebayang kalau waktu itu aku sendiri kesepian, Feral Atala lagi sama papanya misalkan tahun baru atau apa, ya temenku ya cuma dia. Kalau aku nangis dia yang meluk. Waktu itu aku juga nggak masuk lagi DPR, aku inget banget aku nangis karena kalah dan lain sebagainya tuh. Aku inget banget dia tuh umur masih 2 tahun ya, 2019 3 tahun, dia meluk aku, nggak apa-apa mama, nanti mama cari kerjaan lain aja. Oh, gitu. dia tuh orangnya nguatin ya? dewasa banget. masih kecil tapi udah Ngerti. kayak Kita berdua nih kan bilang, gue kan ngajarin dia agama juga nih. Iya. Dia tahu sekarang, mama nggak boleh yang kayak gitu pakainya, nanti Allah marah, dada Iya. juga marah. Aku Karena nanti itu mau- aurat. Ya, aku nanti umur 12 mau Dada pakai itu hijab. pakainya kan dada bilang, kalau bukan nanti aurat. Iya, nah, nanti dada ini ya. Terus dia bilang umur 12 gimana? Dan nanti aku umur 12, aku mau pakai hijab. oh masya Biar Allah. Allah tambah sayang. Masya Oh, Allah. jadi udah ditanamin ya agama-agamanya Iya. udah kuat Jadi banget ya. dari sekarang udah. Jadi dia soal apa misalnya sekolah, gue soal agamanya. Oh, jadi biar kombinasinya Waduh, jelas ya. baru denger detail gitu ya ini. Ya. Benar-benar. Masya Allah. Nah, ini menarik juga. Kalau di sini kan Fania juga kangen dengan sosok Dada gitu ya, sosok Abi gitu. Nah, ini gimana kalau anak-anak? Feral dan juga Atala gitu. Ketika Mbak Vena selama ini sendiri 9 tahun, mereka juga tahu bahwa ya ibu gue sendirian nih gitu. Dan finally ketemu lah gitu sosok Mas Ferry yang mungkin saat itu pemberitaan lagi nggak Oh, iya. Nggak lagi berpihak nggak gitu. berpihak Nggak gitu berpihak. ya. Otomatis kan siapapun itu yang Iya. deket pasti ada Iya. lah ngomong. Nah ini Kabarnya ada yang sempat nggak setuju Sempat nggak juga, setuju juga, katanya. Nah ini gimana tuh? Iya, kalau untuk Feral sama Atala, alhamdulillahnya Atala waktu itu kan satu rumah ya Satu sama rumah. aku. Dia langsung fit and proper tes Abi. oh, Pertanyaan aku, kenapa mama milih Om Ferry, kenapa Om Ferry milih mama? Jawab sekarang. Oh Dijawab. itu langsung tuh. Iya. Biasanya kan Terus kalau dulu di kita orang depan. tua yang nyidangin anak, ini terus anak dia yang bilang nyidangin. gini, kenapa kalau kita kan bilangnya bukan pacaran waktu itu ya. Pacaran bersyariah. Syariah apa sih pokoknya jadi dia apa sih dalam Islam tuh berhubungan kan kita kan nggak boleh pacaran ya, jadi debutnya itu emang bukan pacaran waktu itu ya. Pokoknya makanya tujuan kita adalah memang nggak tahu dua hati kita ini yakin aja Iya. bahwa kita akan menikah gitu aja. Jadi Sampai Atala tuh ngajak ngobrol banyak banget sampai Atala apa Feral? Apa sendiri? Atala dulu. Atalanya yang khusus? Atala, iya. Oh gitu ya? Feral waktu itu belum mau ketemu. Belum. Oh belum Belum. mau. Oh, Feralnya malah Bukan belum mau ya, tapi karena dia sibuk stripping, terus Belum dia juga sempet ya. belum sempet, tapi Atala yang lebih intens ya, Iya, mewakili kakaknya gitu. adjustment mungkin ya butuh sampai akhirnya udah berapa kali terus dia akhirnya wawancara kayak ngevlog. Interogasi gitu. Di akhir vlog itu dia bilang, oke Om Ferry, dia selamat sampai ketemu di pernikahan. Terakhir ya, ada yang mau disampaikan yang belum pernah disampaikan sebelumnya gitu. Udah semua Udah ya. hampir udah semua sih, tapi kalau mau ada yang disampaikan paling Ke Vena maksudnya ke istri? iya, ya pokoknya apapun itu Abi nggak bosen-bosennya selalu berterima kasih sama Allah nomor 1 atas apa yang Allah udah anugerahkan berikan sama Abi, yaitu adalah insya Allah
istri yang soleha yang senantiasa mencium bau surganya Allah. Alhamdulillah dua-duanya merasakan bahwa sebenarnya cinta yang tulus itu kalau kita minta sama Allah ada. Nah. Ternyata Cinta yang tidak bersyarat benar-benar yang memang tidak melihat dari apapun. Gitu. Waduh, Insya Allah. Nah, Mena buat Abi, ya pokoknya yang paling penting jangan pernah lagi ngomong-ngomong yang melo. Dia suka melodrama karena kelamaan nggak main sinetron kan. jadi bikin drama sendiri. Dramatisir banget orangnya ya. Ya itulah ya aktor gitu ya. Jadi dia selalu bilang pokoknya Mena kalau Abi nggak ada jangan kawin lagi. Kayak gitu. Malah penting banget. Karena dia tuh kurang percaya kalau aku tuh orangnya setia. Dia selalu menganggap aku tuh orangnya kayak yang gimana-gimana. Berarti Abi belum kenal Mena. Intinya percayalah. Gitu, itu aja. Alhamdulillah ini ya luar biasa kekuatan cinta mereka. Benar. Walaupun di usia yang sudah tidak muda lagi, tapi Hati-hati, masya Allah dan ini. semangat mereka luar biasa. Nah, biasanya kalau kita wawancara yang baru pada nikah gitu ya, memang belum ada pengalaman sebelumnya gitu ya. Banyak sweet-sweetnya aja, tapi belum tahu bahwa ada cobaan apa di depannya. Ini baru nikah langsung cobaan. Ini kan Iya. ini agak beda. Nikah pun udah. Iya, sebelum nikah udah cobaan. Tapi sekarang bagaimana prosesnya? Berarti sekarang udah mulai Alhamdulillah. adjust ya, udah mulai. Makanya ini makin putih semua kan. Sekali lagi terima kasih banyak Sama-sama. udah ngobrol sama kita, sharing Bener. sama kita. Kalau kita di luar tuh ngeliatnya kayak wah seru banget sih pasangan ini gitu, unyu-unyu banget, tapi ternyata perjuangan mereka di balik itu semua juga luar biasa. Benar. Jangan dipikir jadi artis, nikah sama artis udah gampang aja gitu. Tapi ternyata nggak ngalah-ngalahin sampai orang bilang wah kalau saya sulit. Ini nggak kalah-kalah sulit ya, ibaratnya bukan hanya ini tapi mental juga kan yang dicoba ya. Kita doakan kelancaran untuk keluarga ini. Amin. Mudah-mudahan bisa memupus semua anggapan-anggapan yang mungkin agak miring di luarnya, tapi waktu yang bisa nanti akan menjawab semuanya, insya Allah. Iya, dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah pastinya. Amin, amin. Selalu diridhoi sama Allah dan diberkahi sama Allah. Amin. Jangan lupa untuk subscribe channelnya Mena. Vena Melinda Channel. Tuh, Iya. bakal nanti ada bikin juga Vena, Melinda, Abi atau apa gitu. Enggak, kalau kita punya cuma 2, dari mamahnya Fania Atabina, punya dia, sama Vena Melinda Channel. Oh gitu. Gitu. Tapi di dalamnya ada Abi lah. Di dalamnya selalu ada Abi. Kayak ke pasar, masak itu juga ada semua di Semua dalamnya. ada. Aduh, dan juga buat teman-teman juga terima kasih udah nontonin kita. Mudah-mudahan cerita ini juga banyak menginspirasi untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk subscribe kita di Cerita Untung. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.